Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kami dari kelompok 6 kelas A dan C akan menampilkan pembahasan materi mengenai proyeksi dan kebijakan kependudukan di Indonesia dan di berbagai dunia. Mari kita simak penjelasannya. Apa itu proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk terdiri dari dua kata, yaitu proyeksi dan penduduk. Proyeksi menurut KBBI adalah perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada atau data saat ini. Sementara penduduk menurut KBBI adalah orang atau sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2018, proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan akan ditentukan oleh tiga komponen tersebut. Selanjutnya, menurut Junaidi tahun 2010, proyeksi penduduk secara umum diartikan sebagai perhitungan jumlah penduduk berdasarkan asumsi dari unsur-unsur laju pertumbuhan penduduk secara matematik. Kegunaan proyeksi penduduk. Salah satu manfaat dari proyeksi penduduk adalah sebagai kunci untuk pembangunan yang sudah direncanakan. Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Menurut Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada tahun 2004, kegunaan proyeksi penduduk dibagi dalam berbagai bidang, yaitu bidang pangan, berguna dalam menentukan kebutuhan pangan yang sesuai, bidang kesehatan, berguna untuk menentukan jumlah tenaga medis, obat-obatan, dan jumlah tempat tidur di rumah sakit, bidang pendidikan, berguna sebagai dasar dalam memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung sekolah, dan pendidikan pada masa yang akan datang. Bidang ketenaga kerjaan berguna untuk menentukan jumlah angkatan kerja serta jumlah lapangan kerja bagi masyarakat. Bidang produksi barang dan jasa berguna untuk mengestimasi barang dan jasa yang harus diproduksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, apa itu kebijakan kependudukan? Nah, sebelum kita memasuki pengertian dari kebijakan kependudukan, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari kebijakan dan kependudukan. Menurut Carl J. Frederick, kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang mana dalam lingkungan tersebut terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, pengertian kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan hal yang berhubungan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang melibatkan aspek politik, sosial ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui pengertian dari kebijakan dan pengertian dari kependudukan, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari kebijakan kependudukan. Menurut Hidayat tahun 2013, kebijakan kependudukan adalah suatu kebijakan yang berperan dalam mempengaruhi besar komposisi, persebaran atau distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Selain itu, menurut Dr. Elibu Bergman, kebijakan kependudukan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan atau otoritas, dalam hal ini yakni pemerintah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan termasuk di dalamnya yaitu pengaruh dan karakteristik penduduk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk.
Berbagai kebijakan bidang ekonomi maupun sosial merupakan alternatif dalam peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk. Ruang lingkup kebijakan kependudukan. Menurut Dr. Rahmat Budi Surahto, 2011, kebijakan kependudukan mencakup 3 hal, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas sendiri dapat diartikan sebagai hasil dari reproduksi yang konkret dari seorang atau sejumlah wanita. Fertilitas menyangkut jumlah kelahiran yang hidup yang dimiliki oleh seorang wanita atau sejumlah wanita itu tadi. Kelahiran dapat diartikan menjadi 2 hal, yaitu lahir hidup ketika seorang bayi saat lahirnya terdapat tanda kehidupan seperti bernafas, denyut jantung, dan menangis, dan lahir mati yang di dalam ilmu kependudukan tidak dianggap sebagai suatu kejadian kelahiran, menurut Marhaini 2019. Selanjutnya ada mortalitas. Mortalitas atau kematian menurut Utomo tahun 1985 dalam Alfana et al. 2017 adalah suatu kejadian di mana lenyapnya atau tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari individu atau makhluk hidup lainnya secara permanen yang biasanya terjadi sesaat setelah kelahiran hidup. Konsep-konsep yang berkaitan dengan definisi dari mortalitas antara lain 1. Neonatal death, yaitu kematian bayi yang berusia kurang dari 1 bulan. 2. Lahir mati atau stillbirth atau kematian janin atau fetal death, merupakan kematian pada bayi sebelum kelahirannya dari rahim ibu terlepas dari lama usia kandungannya. Yang ketiga ada post neonatal, yaitu kematian anak berumur 1 bulan hingga kurang dari 1 tahun. Keempat ada infant death atau kematian bayi, yaitu kematian pada anak-anak sebelum usianya 1 tahun. Nah, tinggi rendahnya angka mortalitas di suatu daerah akan mempengaruhi jumlah penduduk daerah tersebut, serta dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di sana. Ruang lingkup terakhir dari kebijakan kependudukan adalah migrasi. Migrasi dapat diartikan sebagai perpindahan suatu penduduk dari daerah tertentu ke daerah yang lain, baik yang bersifat permanen maupun temporer. Migrasi terbagi menjadi 2, yaitu migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk meningkatkan laju pertumbuhan penduduk suatu tempat, sedangkan migrasi keluar menurunkan laju pertumbuhan penduduk di suatu tempat. Macam-macam kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kebijakan kependudukan kuantitatif dapat dibagi menjadi 2, yaitu prenatalis dan antinatalis. Kedua kebijakan ini mengatur jumlah penduduk yang bekerja melalui fertilitas. Masih ada kebijakan kuantitatif yang juga berikatan dengan mortalitas. Ada beberapa jalan yang dapat ditempuh untuk mengatur kebijakan kualitatif dan kuantitatif penduduk. Di antaranya, mengizinkan atau tidak mengizinkan alat kontrasepsi dan alat pengguguran, modifikasi pendapat dan sikap terhadap reproduksi, memperbaiki kondisi yang mempengaruhi kesehatan, serta menghalangi migrasi. Kebijakan kependudukan pada umumnya memiliki 2 cakupan, yaitu kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu dan yang bersifat sektoral. Kebijakan yang mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenai kependudukan disebut juga dengan nasional terpadu. Sedangkan kebijakan sektoral dapat dikoordinasikan, tetapi dalam kenyataannya koordinasi ini sulit untuk dilakukan dan juga merupakan semua komponen yang mempunyai hubungan dengan kependudukan serta orientasi yang sama sehingga menjadi suatu sistem. Kebijakan kependudukan Indonesia dalam GBHN meliputi: pertama, bidang-bidang pengendalian kelahiran; kedua, penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak; ketiga, perpanjangan harapan kerja; keempat, penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang; kelima, pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata; keenam, perkembangan dan penyebaran angkatan kerja. Kebijakan kependudukan menurut Jacques Doblet terbagi atas: hukum yang sebagian atau seluruhnya ditentukan penduduk, meliputi peraturan-peraturan yang dibuat untuk menanggulangi problema yang terjadi karena tindak lanjut dan ciri demografi. Hukum yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap penduduk, meliputi peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan keluarga, peraturan tentang susunan ekonomi dan masyarakat. Hukum yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penduduk, meliputi peraturan yang dibuat untuk mengurangi mortalitas dan melindungi keselamatan masyarakat, dan peraturan untuk pengawasan netralitas. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada kebijakan kependudukan di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Yang pertama adalah kebijakan kependudukan di Indonesia. Kebijakan kependudukan di Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Cakupan dari KB ini adalah pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, dan pembinaan ketahanan keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Program keluarga berencana ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka kelahiran, pengaturan interval antar kelahiran, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan cara menggaungkan penggunaan kontrasepsi baik sementara ataupun permanen secara berkelanjutan. Yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi menurut Hiren Dalam Ahmadi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan penyebaran penduduk yang lebih merata. Dalam artian pemerataan penduduk ya teman-teman. Transmigrasi memiliki dampak tertentu loh teman-teman, baik itu positif ataupun negatif. Dampak positifnya adalah pemanfaatan lahan kosong, penduduk yang ditransmigrasikan kehidupan ekonominya akan menjadi lebih baik, meningkatnya produksi pertanian, pemerataan penduduk, dan mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan dampak negatifnya adalah transmigrasi memerlukan biaya yang cukup besar, kecemburuan antara penduduk lokal dengan transmigran, dan yang terakhir, jika transmigrasi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka dana yang terpakai akan sia-sia. Nah teman-teman, perlu diketahui juga ya, kebijakan kependudukan di Indonesia itu selalu berubah, menyesuaikan dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Contohnya di masa pandemi ini kita bisa melihat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat bahwa adanya penerapan larangan mudik lebaran tahun 2020 dan juga 2021. Yang kedua adalah kebijakan kependudukan di Cina. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Cina menerapkan suatu kebijakan yang bernama One Child Policy, di mana pasangan suami istri hanya diperbolehkan untuk memiliki satu anak saja. Kebijakan ini bisa dibilang sangat keras diimplementasikan di sana karena ada sanksi tertentu jika melanggar, contohnya seperti kurungan penjara dan juga denda. Dampak dari kebijakan One Child Policy ini adalah Cina berhasil menurunkan angka kelahiran sebanyak 400 juta jiwa. Namun, One Child Policy ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti contohnya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, serta melambatnya pertumbuhan populasi karena banyaknya penduduk yang berusia di atas 50 tahun. Akhirnya, pemerintah Cina mengganti kebijakan menjadi Two Child Policy, di mana pasangan suami istri diperbolehkan untuk memiliki 2 anak. Kenaikan angka kelahiran sempat terjadi, namun tidak bertahan lama. Maka dari itu, pemerintah Cina akhirnya mengganti lagi kebijakannya menjadi Three Child Policy, di mana setiap suami istri diperbolehkan untuk memiliki 3 orang anak. Ketiga, ada kebijakan kependudukan di Jepang. Pemerintah Jepang telah melaksanakan kebijakan dalam perjanjian Economic Partnership Agreement dengan Filipina, yang dimana perjanjian ini bertujuan untuk mendatangkan tenaga kerja Filipina sebagai pengasuh lansia dan anak. Pada awal tahun 2016, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki anak di sana. Kebijakan ini juga bertujuan untuk kembali memulihkan angka kelahiran dengan cepat serta untuk mengkondusifkan keseimbangan dalam dunia kerja. Keempat, ada kebijakan kependudukan di India. Pemerintah India mengadopsi National Population Policy yang mengintegrasikan kebijakan keluarga berencana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Program Keluarga Berencana Nasional dari Departemen Kesehatan dan Keluarga Sejahtera di India ini berpedoman pada prinsip kebijakan kependudukan nasional tahun 2000. Kelima, ada kebijakan kependudukan di Turki. Presiden Turki pada tanggal 30 Mei tahun 2016 pada siaran langsung televisi Turki mengemukakan bahwa kebijakan kependudukan secara tegas, yaitu di mana tidak ada satu keluarga muslim pun yang menggunakan alat kontrasepsi
atau berpartisipasi dalam program keluarga berencana atau KB di sana. Keenam, kebijakan kependudukan di Jerman. Open Door Policy merupakan kebijakan pintu terbuka yang dikeluarkan oleh kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tanggal 24 Agustus tahun 2015 untuk menerima pengungsi yang berasal dari daerah konflik Timur Tengah tanpa adanya batasan jumlah. Alasan dari Angela Merkel sendiri dalam pembuatan kebijakan pintu terbuka ini karena berbagai pertimbangan, yaitu dengan menerima pengungsi tersebut sangat menguntungkan dan juga pragmatis, yaitu untuk mengisi tenaga kerja di Jerman. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun salah-salah kata. Thank you for watching and stay healthy.